ketegangan antar molekul yang cukup besar, sehingga ketika fluida itu menabrak suatu zat padat, ya, maka fluidalah yang akan membelah. Jadi kalau ada benda padat, kemudian ada fluidanya nabrak gitu, maka fluidanya akan membelah, ya, akan menyebar gitu. Dan serta menyesuaikan bentuk hambatan zat pada fluida, apa ini? Menyesuaikan bentuk hambatan zat, ya. Hal ini menyebabkan suatu gaya gesek. Gaya geseknya apa saja? Kita lihat benda padat itu apa saja yang kira-kira ada gitu ya. Benda padat itu kan ada yang berbentuk disk, ya, disk datar gini kan. Ada yang berbentuk sferis seperti ini, ya. Ada yang berbentuk silinder, itu kan benda padat kurang lebih seperti itu kan. Nah, kemudian bagaimana kalau ada aliran fluida yang melewati benda padat yang berbentuk disk, atau yang melewati benda padat yang bentuknya sferis, atau yang bentuknya silinder. Kita lihat di sini alirannya, kita lihat nih alirannya ya satu-satu masing-masing. Misalnya tadi yang bentuknya disk itu saya sebutkan sebagai flat plate. Ini merupakan aliran plat datar yang sangat tipis sehingga gesekan terjadi pada DA. Ini kan DA ini ya, luas penampangnya gitu kan. Semakin luas maka semakin besar gaya tersebut. Kita lihat nih alirannya, ya lurus aja gitu. Dia melewati ini kan, ya dia ada gesekan nih di sini. Tapi gesekannya lurus aja gitu kan. Nah, kemudian yang bentuknya sferis. Kalau bentuknya sferis, bagaimana? Apa yang terjadi? Merupakan aliran yang melalui bentuk bola, kurang lebih bentuk bola. Ya, pada aliran ini terjadi turbulensi pada aliran di balik bola tersebut. Jadi pada saat ini aliran fluida nabrak gini, nabrak ya, di sini terjadi stagnan point. Jadi 0. Ya, kecepatan alirannya pada saat nabrak itu 0. Nah, kemudian setelah itu dia akan menyebar. Ya, dia akan menyebar ke sini. Kemudian di sini, nah ini membentuk membentuk terjadi turbulensi di sini. Ya, kita lihat alirannya. Jadi di sini ini menyebarnya ini adalah dikatakan sebagai spherical point, ya. Kemudian akan terjadi boundary layer di sini. Nah, kemudian kalau bentuknya silinder, streamline object. Nah, ini yang kira-kira seperti ini ya. Pada aliran ini tidak terjadi gesekan yang terlalu besar. Dapat dikatakan yang paling kecil dibandingkan objek yang lain. Karena memang bentuk ini disesuaikan dengan aliran fluida. Jadi aliran fluida itu kurang lebih memang begini gitu ya. Tapi tetap sama, pada saat fluida itu menabrak bendanya, maka di sini akan terjadi stagnan point. Ya. Kemudian dia menyebar, tetapi tidak ada turbulensi di sini. Ya. Oke. Aliran fluida melalui benda padat yang tercelup dapat penggunaannya itu biasanya dipakai untuk apa di dalam teknik kimia? Itu biasanya digunakan untuk satu pack bed kolom ya, kolom pack bed gitu. Kemudian filtrasi, ya filtrasi itu kan ada zat-zat padat ya, cake-nya itu ya. Filtrasi yang kita saring itu kan namanya filtrat. Kemudian residunya yang tidak merupakan filtrat itu adalah cake gitu ya. Nah ini juga akan ada banyak fluida-fluida yang mengalir yang bertabrakan dengan zat padatnya. Nah, di sini gaya yang dilakukan oleh fluida pada solid yang arahnya searah dengan arah aliran ini disebut dengan skin